Polisi akan segera mengumumkan hasil penyelidikan kematian diplomat muda Terlakban Arya Daru. Tak hanya selesai melakukan uji laboratorium forensik, polisi juga mengungkap sejumlah temuan CCTV hingga ponsel milik Arya Daru yang belum ditemukan. Lantas apakah polisi bisa menemukan motif kematian dari diplomat muda Arya Daru? Kita bahas bersama Kasubit Penmas Polda Metro Jaya, AKBP Reonald Simanjuntak, dan kriminolog Hanifah Hasna. Selamat petang semuanya. Selamat petang, Mbak Cindy. Pak Selamat Reonald, petang. kita mau berangkat dulu dari lakban kuning yang ada di kamar korban. Ini sebenarnya lakban kuning yang digunakan juga untuk melilit korban ini asalnya dari mana, Pak? Ya, berdasarkan dari keterangan saksi yang sudah diperiksa oleh tim penyelidik, bahwa lakban kuning tersebut berdasarkan keterangan istri korban, saudari MAP, itu dibeli bersama-sama dengan istri korban pada bulan Juni di salah satu toko di Yogyakarta. Dan lakban tersebut juga ada ditinggalkan oleh korban di rumah di Yogyakarta, yang mana nanti akan diserahkan oleh istri korban untuk ditunjukkan pada penyidik bahwa ini identik dengan apa yang ditemukan di TKP. Kemudian bisa kami sampaikan pada kesempatan yang baik ini, lakban kuning itu berdasarkan keterangan yang didapatkan oleh tim penyelidik dari rekan kerja korban dan atasan korban, bahwa lakban kuning tersebut biasa digunakan oleh pegawai-pegawai Kemenlu apabila mendapatkan tugas ke luar negeri. Jadi itu lakban kuning sebagai penanda di mana packing atau barang-barang mereka itu terlihat jelas, Pak, dan karena warnanya mencolok, jadi gampang untuk menemukan barang-barang kami pada saat tiba di bandara suatu negara. Demikian, Mbak, untuk lakban kuningnya, Mbak. Oke, Pak Reonald, tapi kalau sisa lakban kuning yang ada di yang digunakan atau ada di kamarnya korban, itu sisanya memang masih ada di kamar itu ketika ditemukan jenazahnya? Pada saat ditemukan jenazah, ya dalam kondisi sudah tidak bernyawa, kemudian kepala ditutup plastik dan terlilit dengan lakban kuning, ya, dan di situ masih lengket bonggolnya, Mbak, di sebelah kiri leher korban. Bonggol lakban tersebut masih ada di situ. Oke. Pada saat ditemukan. Oke, Pak Reonald, dan juga artinya bisa dipastikan pembelian lakban kuning ini berkaitan dengan tugas kenegaraan atau ia yang akan dinas ke luar negeri pada akhir Juli ini untuk packing? Bila kita sinkronkan atau kita persesuaikan dengan keterangan dari rekan-rekan kerja dan atasan dari korban di Kemenlu, bahwa benar itu lakban digunakan untuk penanda dan packing kalau pegawai Kemenlu berangkat ke luar negeri, Mbak. Temuan ini sudah bisa mengarahkan polisi ke kesimpulan sementara, Pak Reonald? Dalam waktu dekat ini, ya, Mbak, akan digelar rilis besar oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum, di mana nanti akan menyampaikan, mengundang seluruh ahli, dan ahli akan menyampaikan semua hasil dari investigasinya, pemeriksaannya, ya, secara scientific crime investigation, ya. Nanti di situ ahli akan menyampaikan temuan dan apa hasil pemeriksaannya. Kemudian nanti dari Direktorat Reserse Kriminal Umum menyimpulkan bahwa fakta yang terjadi adalah ini, seperti itu, Mbak. Oke, kalau Mbak Hanifah melihat dengan temuan soal lakban kuning ini, ya beli kemungkinan besar memang untuk packing, apakah sebenarnya puzzle untuk melengkapi kerangka perkara ini sudah semakin lengkap sebenarnya? Ya, baik. Terima kasih, Mbak Cindy. Jadi terima kasih Pak Ronald sudah menyampaikan bahwa lakban kuning itu ternyata milik dari korban sendiri. Tapi menurut saya bahwa asal benda itu memang penting, tapi justru tidak sepenting dari jejak pemakaiannya. Sebetulnya lakban ini yang menggunakan siapa? Itu yang paling penting sebetulnya. Tapi ketika diketahui ini adalah milik korban, berarti
ada kemungkinan ini menjadi sesuatu atau alat yang digunakan korban untuk menutup diri sendiri. Walaupun ada kemungkinan lain ketika seorang pelaku, yaitu pihak yang lain mau melakukan kejahatan, sebelumnya dia akan melakukan sesuatu hal dalam memata-matai atau melihat ya. Kalau dalam kriminologi disebut dengan routine activity theory, bahwa pelaku itu melihat apa saja aktivitasnya, apa saja yang dimilikinya untuk mengaburkan bukti-bukti yang ada. Ketika si pelaku itu mengetahui bagaimana cara melumpuhkan korban dengan barang-barang yang dia miliki, maka kemungkinan untuk mengaburkan perilakunya itu menjadi sangat-sangat mudah. Mbak Hanifah, kalau Demikian. misalnya, oke, terlepas dari apakah ini ada keterlibatan orang lain apa tidak, tapi kalau misalnya ada, dengan bisa menggunakan barang milik korban, apakah artinya ya bisa jadi seseorang yang menggunakan ini adalah orang yang tahu betul posisi kamar korban dan isinya juga? Iya, dalam kriminologi disebutkan bahwa seorang pelaku itu memang, terutama yang profesional, pasti akan menggunakan cara-cara tertentu, cara-cara khusus untuk mengamati kehidupan sehari-hari korban. Karena dengan mereka mengetahui akan mempermudah bagaimana cara pelaku itu untuk melumpuhkan korban. Jadi demikian, ketika dia memiliki barang-barang atau sumber daya yang dimiliki oleh korban, ditambah dengan sumber daya yang dimiliki oleh pelaku, akan mempermudah bagaimana cara melumpuhkan korban. Oke, selain lakban kuning, Pak Ronald, juga masih ada ponsel milik korban yang hilang. Ini handphone yang hilang ini satu-satunya milik korban kah atau seperti apa? Bagaimana pendeteksian lokasi HP itu sejauh ini, Pak Ronald? Memang benar ada salah satu device yaitu handphone sampai sekarang belum ditemukan oleh penyelidik dan masih dalam pencarian. Namun ditemukan juga ada handphone lain dan ditemukan juga beberapa device laptop ya. Dan kebetulan ya setelah diperiksa oleh penyidik oleh tim laboratorium siber dari Direktorat Siber Polda Metro Jaya bahwa WA yang ada di handphone korban dan yang ada di laptop itu connect, Mbak. Jadi itu agak sedikit membuka dan mempermudah penyelidik untuk melakukan penyelidikan. Nanti akan pada saat rilis akan disampaikan oleh penyelidik, Mbak. Tapi ponsel yang masih hilang ini yang biasanya digunakan untuk pekerjaan atau untuk komunikasi dengan keluarga, Pak? Ya ini handphone yang biasa digunakan untuk komunikasi kepada keluarga, teman, dan handetolan. Oke. Kalau dari Mbak Hanifah, dengan adanya korban tidak bisa dihubungi sebelum akhirnya ditemukan sudah meninggal dunia. Kemudian juga ada ponsel yang masih hilang atau belum ketemu hingga saat ini. Kalau melihat rangkaian perilaku ini adalah sesuatu yang memang disengaja atau justru ada keterlibatan pihak lain yang memang sengaja agar tidak bisa dihubungi? Oke, baik. Sebetulnya ponsel hilang itu adalah bukti digital utama ya Mbak ya, karena di situ ada beberapa mungkin ya tercatat jejak korban itu berdialog dengan siapa gitu ya. Walaupun tadi dari Bapak Ronald menyampaikan terkoneksi, tapi karena ada beberapa handphone, kita tidak mengetahui yang digunakan oleh korban itu handphone untuk apa. Jadi kalau menurut saya, ketika ini hilang, tidak ada jejak, berarti ada pihak-pihak yang lain yang mungkin menghilangkan itu gitu ya. Karena dari sinilah sebetulnya kita bisa membuka, sebetulnya dia sedang ngobrolin apa, membicarakan apa. Nah, lalu di device yang lain, kita kan sebetulnya bisa mengetahui sebetulnya korban itu mengirim email apa, menerima email apa, apakah mendapat tekanan atau tidak. Nah, ini dari sini bisa kita temukan. Tapi kalau memang tidak ada, berarti handphone yang hilang itu ada kemungkinan menjadi kunci dari informasi sebelum korban meninggal. Kalau Pak Ronald, kalau misalnya melihat juga dari hasil uji lapor yang sudah keluar dan sudah dikantongi polisi, sudah bisa disimpulkankah ada atau tidaknya unsur pidana dalam kasus ini? Kemarin kita berkoordinasi dengan penyelidik bahwa penyelidik saat ini sedang menyampaikan pada kami hingga pada saat hari ini masih mensinkronkan, kemudian masih persesuaian antara beberapa keterangan alat-alat bukti ya Mbak ya. Jadi nanti kan kalau dalam satu tindak pidana itu tidak bisa seperti kalau ada satu potongan puzzle saja yang hilang kita belum boleh menyimpulkan. Harus lengkap itu puzzle-nya, gambarnya harus lengkap baru bisa kita menyimpulkan apa yang terjadi, bagaimana terjadi, kenapa itu terjadi Mbak.
Oke, kalau yang dari CCTV juga Pak, kan ia disebutkan meninggalkan tasnya ketika turun dari rooftop. Itu tas yang ditinggalkan sudah ditemukan polisi. Apa isinya Pak? Ya, Bapak kami sampaikan pada hari ini, tas tersebut sebenarnya 1 hari setelah ditemukan korban, tim penyidik langsung mencari dan menemukan tas itu berada di atas di lantai 12 di samping tangga lantai 12. Sudah ditemukan oleh jelas nggak ya? Oleh penyelidik. Dan isinya sudah dianalisa, nanti akan disampaikan pada saat rilis, ya Mbak. Nanti akan disampaikan fakta-fakta yang apa yang terjadi pada. Tapi artinya tas itu berpindah tempat ya Pak? Oh tidak Mbak, tidak. Tas itu tetap di situ. Sesuai dengan CCTV yang kita temukan, apa yang kita analisa, yang dianalisa oleh penyelidik. Oke, Pak Ronald, boleh ditunjukkan kembali Pak foto tas tadi ke layar agar bisa dilihat lagi Pak? Ya, karena banyak sekali menanyakan bahwa menyampaikan bahwa tasnya belum ditemukan. 1 hari setelah korban ditemukan, tas tersebut mana? Kok kabur Agak ya? buram. Oke, segitu Pak. Silakan lanjut Pak. Tas milik korban langsung ditemukan oleh penyelidik di lantai 12 di samping tangga darurat untuk naik rooftop. Tapi kalau di lantai 12 itu lantai apa Pak sebenarnya? Jadi lift cuma bisa sampai lantai 12 Mbak. Jadi kalau ke rooftop itu dia pakai tangga darurat naik ke atas. Oke, berarti lantai 12 itu akses menuju rooftop ya? Ya, Oke. betul. Oke, karena kalau Mbak Hanifah membaca tadi, kalau dari korban meninggalkan tas di akses menuju rooftop atau saat turun dari rooftop, apa yang bisa Anda baca dari perilaku ini? Sebetulnya kita melihat bahwa untuk apa dia melakukan aktivitas di rooftop, sebetulnya siapa yang mengarahkan. Makanya dari situ kita perlu mengetahui bagaimana kondisi mental korban dan psikososial korban. Apakah memang dia mendapatkan tekanan, apakah ada pihak lain yang mengarahkan korban itu ke atas gitu. Kemudian apa isinya tadi, kebetulan Bapak tadi tidak menjelaskan isinya apa saja yang di lantai 12 itu gitu ya, kenapa harus ditinggalkan gitu. Apakah memang si pelaku itu memang sudah menggiring korban untuk membuat alibi baru dengan sudah mempersiapkan dari titik mana dia sudah tersorot oleh CCTV. Sehingga ini juga digunakan oleh pelaku untuk mengaburkan bagaimana cara si korban ini kehilangan nyawanya. Jadi ini masih kabur semua, nunggu dari Bapak Ronald menyampaikan, tetapi dari situ juga bisa kita pelajari kenapa dia sampai ke atas. Karena kan kondisi seperti ini, rooftop itu tempat untuk apa? Apakah dia mau melompat, ataukah dia berjanji dengan siapa, atau jadi ketemu dengan siapa, atau untuk melakukan menenangkan diri. Tapi untuk menenangkan diri untuk apa? Sehingga sebetulnya yang bisa menjelaskan adalah hasil dari handphone yang hilang itu. Nah Pak Ronald, tadi isi dari tasnya apa saja Pak? Oh, saya tidak bisa menyampaikan secara rinci, ya Mbak. Tapi saya kasih tahu salah satunya adalah bahwa penyelidik menemukan adanya rekam medis korban, ya rekam medis korban di salah satu rumah sakit umum di Jakarta tertanggal 9 Juni 2025. Ya. Saya tidak bisa menyampaikan apa isinya, tapi intinya ditemukan rekam medis milik korban, ya, di mana di situ tas ya, Pak? Berbunyi tentang rawat jalan dari penyakit yang dialami oleh korban pada masa saat dia masih hidup. Oke, kapan Pak polisi akan mengumumkan lebih lengkap soal kasus ini? Hari Senin semua ahli akan dipanggil oleh penyelidik untuk didudukkan lagi pada penyelidik dengan seluruh ahli. Kemudian di situ nanti akan dari Direktorat Reserse Kriminal Umum akan menyimpulkan faktanya apa sebenarnya yang terjadi dari seluruh alat bukti yang sudah didapatkan. Oke. Senin 28 Juli di Polda Metro Jaya berarti ya Pak? Iya Mbak. Oke. Ya. Baik. Kalau tidak ada perubahan tidak ada perubahan jadwal dan belum tidak ada kendala lainnya.
Oke, baik. Kasubit Penmas Polda Metro Jaya AKBP Ronald Simanjuntak dan kriminolog Hanifah Hasya, terima kasih sudah berbagi di Kompas Petang. Sehat selalu semuanya. Terima kasih Mbak Cindy, Pak Ronald, terima kasih.